wa sahbihi wa Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hari ini kita kembali membahas satu materi dari mata kuliah manajemen dari mata kuliah S2 Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah pemasaran jasa pendidikan Islam dengan judul Positioning Lembaga Pendidikan Islam, yaitu tentang lembaga tahfiz di Kalimantan Selatan. Yang pada hari ini akan disampaikan oleh Muhammad Firdaus dan Zulpadin. Pada Bapak Muhammad Firdaus dipersilahkan pada beliau berjujur. Baik, terima kasih banyak Bapak Julfadin atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dan kali ini kita akan menjelaskan tentang positioning lembaga pendidikan Islam, studi tentang positioning lembaga tahfiz di Kalimantan Selatan. Untuk itu, untuk membuka pada presentasi ini saya akan bacakan abstraknya terlebih dahulu. Untuk abstrak sendiri, lembaga pendidikan tahfiz sekarang sudah diminati banyak masyarakat karena banyak dari masyarakat ingin anaknya menghafal Al-Quran. Nah, maka dengan banyaknya minat masyarakat, maka banyak juga bermunculan lembaga pendidikan tahfiz dengan ciri kekhasannya masing-masing untuk menarik daya tarik masyarakat. Maka dari itu pada penelitian ini membahas tentang positioning suatu lembaga pendidikan tahfiz di daerah Kalimantan Selatan. Adapun lembaga pendidikan tahfiz yang diteliti ada 10, diantaranya adalah Tahfiz Amanah, Tahfiz Haramain, Rumah Tahfiz Raudatul Jannah, Tahfiz Guru Wildan Martapura, Tahfiz Bumi Graha Lestari, Tahfiz At-Tibul Quran, Tahfiz Ponpes Ihya Ulumuddin, dan Tahfiz Al-Mardiyah, Tahfiz Wa'ad Dakwah Al-Ihsan 2 Bentok, Tahfiz An-Nur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian pada penelitian kami ini yaitu agar mengetahui positioning atau keunggulan dari masing-masing lembaga pendidikan tahfiz yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, mungkin itu untuk abstraknya. Jadi abstrak ini adalah bagian awal atau cakupan yang insya Allah akan kami jelaskan pada penelitian kami. Kemudian pendahuluan saya dahului dengan latar belakang Kalimantan Selatan itu. Kalimantan Selatan ini adalah provinsi yang dikenal dengan nilai religius yang tinggi, terbukti dari berbagai macam banyaknya bangunan-bangunan masjid yang ada di Kalimantan Selatan, kemudian banyaknya tokoh-tokoh alim ulama atau tokoh agama yang sangat berkarismatik sebagai tauladan bagi masyarakat di Kalimantan Selatan, sehingga para masyarakat Kalimantan Selatan berharap dan menginginkan anak-anaknya pintar dan memahami ilmu-ilmu agama. Maka dari itu orang tua atau masyarakat mensekolahkan anaknya terlebih khusus di sekolahan tahfiz, yang mana harapannya agar anak-anak bisa menghafal Al-Quran. Nah, maka dari itu dengan antusias minat masyarakat yang banyak, maka banyak pula di Kalimantan Selatan lahir sekolah-sekolah tahfiz, dan kemudian sekolah tahfiz ini dia memiliki ciri kekhasannya masing-masing atau bisa disebut dengan positioning. Nah, kemudian untuk metodenya, untuk metode penelitian ini adalah metode kualitatif, yang mana pendekatannya menggunakan pendekatan fenomenologi dengan pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, pada penelitian ini kami melakukan wawancara kepada orang-orang yang terlibat aktif di dalam sekolah tahfiz, entah itu dari santrinya, kemudian dari ustadznya atau pengasuh tahfiznya, kemudian dari orang tua. Jadi dari penggalian informasi ini maka didapat positioning dari masing-masing 10 tahfiz yang kami teliti. Kemudian untuk pembahasan ini dimulai dari pengertian positioning itu sendiri, yaitu merupakan hal yang penting dilakukan oleh lembaga pendidikan, karena positioning ini menjadi brand atau menjadi suatu kekhasan tersendiri bagi masing-masing sekolah tahfiz. Nah, pada penelitian ini ada 10 tahfiz yang kami teliti yang
ada 10 lembaga pendidikan tahfiz yang ada di Kalimantan Selatan ini. Pertama, tahfiz di Amanah, Banjarmasin, kemudian tahfiz Haramain, Banjarmasin juga, kemudian rumah tahfiz Al Jannah Gambut, tahfiz Gurwil dan Martapura, tahfiz Bumi Garaha Lestari, kemudian tahfiz Atibul Quran Banjarmasin, tahfiz Unpes Ihya Ulumuddin, kemudian tahfiz Al Mardiyah, tahfiz Ad-Da'wah Al Ihsan Bentok 2, kemudian tahfiz An-Nur. Dari 10 yang tadi kita ambil kesimpulan dari penelitian itu, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya lembaga tahfiz tadi, lembaga pendidikan itu memiliki masing-masing nilai yang berbeda dan memberikan positioning yang berbeda agar memberikan kesan dan nilai lebih kepada konsumen, dalam hal ini masyarakat. Tak jarang masyarakat akan lebih memilih satu lembaga tahfiz yang cocok dan sesuai dengan keunggulannya, yang akan berpengaruh terhadap anaknya dalam menghafal Al-Quran. Dari beberapa positioning yang dapat pun disimpulkan, di antaranya itu program unggulan yang ditawarkan beberapa lembaga pendidikan tahfiz. Ada yang menonjolkan program unggulan, ada yang menonjolkan karismatik tokoh pimpinan tahfiz, ada yang menonjolkan kegiatan-kegiatan yang tidak ada di tahfiz lain. Kemudian ada status tahfiz yang membuka program untuk mahasiswa dan lainnya. Nah, itu ada beberapa macam kesimpulan yang kita telah teliti dan kita simpulkan bahwasanya itulah positioning yang kita simpulkan di hari ini. Baik, terima kasih banyak Bapak Zulfadin sudah menyampaikan positioning dari sekolah tahfiz yang telah diteliti. Jadi dalam artian 10 tahfiz ini dia memiliki ciri khas yang masing-masing. Ada positioning dari seorang ulama yang berkarismatik, kemudian ada juga program-program Islam yang lainnya, kemudian ada positioning atau ada tahfiz yang diperuntukkan untuk mahasiswa dan lain sebagainya. Jadi masing-masing sekolah tahfiz memiliki ciri khas atau positioning yang berbeda sebagai pembeda daripada tahfiz-tahfiz yang lainnya. Nah, mungkin itu penjelasan dari kelompok kami bersama saya Muhammad Firdaus dan Bapak Zulfadin. Tentu dalam penyampaian presentasi ini kita mengakui ada kekurangan dan agar berkenan kiranya teman-teman memberikan komentar di kolom komentar LMS, kemudian memberikan saran atau kritik yang membangun agar kita bisa memperbaiki ke depannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Bapak Zulfadin untuk menutup. Mungkin untuk menutupnya dipersilakan kepada Bapak Zulfadin. Demikian tadi makalah atau jurnal yang kami sampaikan di hari ini dengan judul tersebut. Kami tutup. Nanti kalau ada pertanyaan atau satu permasalahan yang masih kurang ada yang perlu disampaikan, kami persilahkan kepada kawan-kawan mahasiswa untuk bertanya atau menyampaikan kesimpulan atau pendapat lain. Demikian, kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.